Fjällräven, brand asal Swedia ini berkembang cukup pesat dengan mempertahankan desainnya yang klasik, simple, serta orisinil. Tapi di Indonesia banyak yang belum tahu juga nih kalau Fjällräven termasuk brand outdoor. Dan nggak sedikit juga yang bilang kalau brand ini cukup mahal ya. Tapi apa alasan dibalik semua itu, apa value dari brand ini, dan worth it gak sih untuk beli produk ini? Welcome to Outdoor Good Stuff. Materi dalam video ini sebagian besar gue dapetin dari ini brand book dari Fjällräven yang asalnya dari Swedia. Gue dapetin ini dari PT Aktual Group Indonesia selaku distributor tunggal Fjällräven di Indonesia. Fjällräven semuanya tuh dimulai pada tahun 1950. Jadi ada seorang pemuda namanya Erik Nordin. Ya kita kenal dia sebagai founder dari Fjällräven. Erik Nordin sejak usia remaja dia gemar gitu loh berkegiatan alam di luar ruang, bahkan dia punya mimpi pengen jadi a true Arctic fox. Jadi kalau di Swedia, a true Arctic fox itu adalah para petualang yang berhasil menjelajah alam dan berpetualang di alam Skandinavia. Momentum Fjällräven lahir sebenarnya waktu Erik Nordin pengen berkegiatan luar ruang. Nah, di situ dia mikir barang bawaannya kan banyak banget nih. Kalau dimasukin ke tasnya saat itu, kayaknya nggak bakal cukup kuat dan bagus gitu loh. Akhirnya dia mutusin untuk bikin tasnya sendiri dengan bahan kayu dan kanvas sampai akhirnya kebentuk tas lah yang jadinya kayak gini. Nah, penemuannya ini ternyata menarik perhatian salah satu suku Sami di sana. Mereka tertarik untuk membeli produk dari si Erik Nordin ini. Nah, dari situ Erik Nordin mulai mikir, kayaknya seru nih untuk dibisnisin dan dia pengen coba mulai bikin tas dari situ. Nah, tapi puncak penemuannya justru ada di tahun 1960 waktu dia dinas militer selama 15 bulan. Di situ dia ngelihat tentara Swedia kayak kekurangan alat yang memang cukup mumpuni untuk berkegiatan di luar ruang. Dari keresahan itu, akhirnya dia bikin backpack pertamanya yang dinamakan backpack clad dengan frame aluminium. Semuanya itu dimulai secara sederhana di rumahnya dia dengan Erik Nordin sendiri sebagai penjahitnya. Oke, gini kurang lebih gambaran 50 tahun perjalanan Fjällräven dari tahun 1960 sampai 2010. Nah, untuk mempermudah dalam pemilihan produk-produk kategorinya, Fjällräven nih ngebagi produknya tuh jadi 3 kategori berdasarkan aspek lokasi nih. Ada yang namanya mountaineering, ada yang namanya trekking, terus ada yang namanya everyday outdoor. Nah, kalau yang masuk ke Indonesia sebagian besar itu ada trekking dan everyday outdoor. Kayak menyesuaikan lah ya dengan iklim di Indonesia dan postur-postur tubuh orang Indonesia saat ini. Nah, kalau misalkan kita ngelihat pembagian-pembagian kayak gini, gue jadi keingetan tentang niche market, segmen market, dan video yang pernah gue buat sebelumnya mengenai brand. Kalian bisa cek linknya di deskripsi biar bisa belajar mengenai brand juga loh. Fjällräven sendiri artinya adalah rubah kutub ya dalam bahasa Swedia. Nah, logo ikonik itu sebenarnya udah mengalami beberapa perubahan juga. Tapi justru yang bertahan cukup lama adalah desainnya yang ikonik itu. Simple, elegan, terus juga memang orisinil gitu loh. Nah, di sini gue coba pengen ngebahas bagaimana tim Fjällräven menerapkan 9 desain filosofi. Tapi yang menarik ada 3 yang coba gue highlight mengenai desain filosofi dari Fjällräven. Yang pertama adalah we design for your needs. Jadi memang produk-produk Fjällräven ini diciptakan untuk memenuhi kebutuhan, menyelesaikan masalah, dan memberikan solusi bagi para penggunanya. Yang kedua adalah durability. Ngomongin durability otomatis kita ngomongin soal ketahanan ya. Jadi kalau ngobrolin ketahanan itu termasuk materialnya, proses produksinya, dan gue yakin Fjällräven ini diciptakan sebagai produk yang memang tahan lama. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya emotional life. Di sini gue ngerasa bahwa memang produk Fjällräven ini di setup sebagai produk yang memiliki desain yang timeless, alias emang nggak kemakan zaman. Itu kebukti loh dengan produk Fjällräven Kanken yang pada saat pertama kali dirilis tahun 1978 bahkan sampai sekarang nggak banyak melakukan perubahan desain pada produknya.
Nah, kalau dari segi desain kan kita udah ambil nih poin-poin pentingnya. Terus kalau dari sisi material, dia punya 4 komponen inti bahan. Yang pertama itu adalah eco shell, G1000, down, dan wall. Di sini gue coba akan menyertakan beberapa tampilan gambar dan video yang menjelaskan bahwa material-material ini sangat menjunjung tinggi yang namanya sustainability. Tentunya ada banyak juga material pendukung yang dibuat oleh VR Raven, tapi gue coba fokus di 4 bahan inti utama yang gue jelasin tadi. Jadi memang baik itu core material, supporting material, mereka itu diciptakan memang untuk mendukung produk VR Raven menjadi produk yang tahan lama dan timeless. Di VR Raven sendiri kerasa agak beda nih dengan beberapa brand outdoor lainnya. Kalau brand outdoor lain mungkin ngobrolin tentang pendakian ekstrim, pendakian puncak-puncak gunung tertinggi, dan lain-lain. Tapi VR Raven kayak punya misi sebenarnya untuk berjalan beriringan bersama alam. Mereka punya misi namanya Inspire the World to Walk with Nature. Jadi gimana caranya baik itu anak-anak atau bahkan sampai orang tua bisa menikmati alam, bisa menyusuri alam tanpa ada kekhawatiran, tekanan, dan memang itu tujuannya untuk berkegiatan di luar ruang. Jadi nggak melulu soal berkompetisi, gagah-gagahan di alam, dan menariknya VR Raven memang membuktikan hal itu dengan beragam campaign dan movement yang mereka lakukan. Selain itu, dalam brand book yang tadi gue baca ya sebagai referensi video ini, ada beberapa lawan kata yang dia buat untuk menunjukkan sebenarnya VR Raven itu berdiri di ranah seperti apa. Kurang lebih tampilannya seperti ini. Dari sini ya, kayaknya gue belajar cukup dalam nih. VR Raven tuh nunjukin bahwa outdoor nggak melulu soal naik gunung loh. Jadi berkegiatan luar ruang nggak melulu soal gagah-gagahan, pendakian ekstrim, pendakian gunung tertinggi. Justru titik kuncinya adalah kita bisa respect dengan alam. Nah, kalau misalkan kita coba punya framework berpikir kayak VR Raven ini untuk berjalan beriringan bersama alam, gue yakin nih model kayak buang sampah di gunung ataupun pengerusakan alam kayaknya bisa diminimalisir. Kenapa? Karena memang kita nggak ngomongin berkompetisi dengan alam, tapi kita ngobrolin tentang beriringan bersama alam. Jadi walk with nature ini nyata adanya dan VR Raven membuktikan itu. Misi mereka nih tentang menginspirasi orang buat beriringan bersama alam, menjaganya, dan lain-lain itu nggak cuma ngomong kosong belaka, mereka bikin movement yang menarik. Jadi ada beberapa movement yang mereka buat, salah satunya adalah VR Raven Classic, VR Raven Polar, dan Arctic Fog Initiative. Kesimpulan akhirnya nih, VR Raven memang dikenal sebagai brand outdoor, tapi pada kenyataannya di seluruh dunia, termasuk Indonesia, produk-produk VR Raven memang nyaman juga untuk digunakan di aktivitas sehari-hari. Kultur perusahaan VR Raven yang menjunjung tinggi sustainability atau produk berkelanjutan juga jadi poin penting nih. Ibarat kata proses R&D-nya dia memang nggak main-main dan serius untuk menggarap produk yang memang berkelanjutan. Nah, dan yang paling penting, moto dalam dia mendevelop produk nih, ada durable, functional, dan timeless. Dari sini kita bisa ngelihat bahwa memang ketika lu beli produk VR Raven, ini kita nggak ngomongin nih produk yang dipakai 1-2 tahun, lantas rusak, kemakan zaman, nggak up to date, dan lain-lain. Contohnya Kanken, dia dibuat tahun 1978, dirilis, dan sampai saat ini produknya masih diterima cukup baik di masyarakat, bahkan tanpa ada perubahan desain sama sekali dari tahun 78 sampai sekarang. Dan sebagai penutup nih, cara pandang VR Raven mengenai alam itu juga patut kita apresiasi. Gimana caranya dia ngajak untuk berkegiatan luar ruang tanpa tuntutan, mulai dari anak-anak sampai manula itu bisa main di alam dan menikmatinya. Kurang lebih itu gambaran mengenai brand VR Raven. Semoga bisa bermanfaat, dapat diambil poin-poin pentingnya, dan bisa di-share ke teman-teman kalian nih. Dan next nanti siapa tahu kita bisa mulai dengan review produk VR Raven dengan cukup menarik. Oke, see you in the next video.